Acara ini dipersembahkan oleh seindah serta tulus cintanya. Adakah jalan yang kau temui? Lagu ini ku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TV 9 Nusantara? Senang sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda untuk program Ruang Publik, di mana untuk obrolan kita di hari ini akan berbincang tentang KB pasca persalinan yang akan menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Seperti apakah isi dari topik kita di hari ini? Tentunya akan ada banyak hal begitu ya, informasi yang sangat detail dan itu sangat penting, tentunya bisa Anda dapatkan dalam talk show spesial di hari ini. Sudah hadir di studio TV 9 Nusantara, ini akan menjadi tamu-tamu saya di hari ini. Beliau yang merupakan Ketua Tim Kerja KB dan KR dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Sofyan Rizalanda. Apa kabar, dokter? Baik, sehat, Mbak. Sehat untuk hari ini ya. Siap juga untuk menyapa seluruh pemirsa TV 9 Nusantara. Dan Dr. Sofyan ini nggak sendiri, karena ada juga Dr. Pandu Hanindito Habibi. Apa kabar, Dr. Pandu? Alhamdulillah. Sehat juga ya untuk hari ini? Sehat, baik. Wah, dua-duanya dokter, itu artinya akan ada banyak informasi yang pastinya komplit. Tapi saya ingin membuka dulu dari Dr. Sofyan. Dokter, Baik. mungkin bisa diberikan gambaran dulu untuk seluruh pemirsa TV 9 begitu ya. Sebenarnya gambaran tentang KB, Dok, di Jawa Timur itu seperti apa sih, Dok, sekarang ini? Ya, jadi pemirsa bahwasanya KB ini adalah sebuah program yang mungkin sudah lama didengar ya. Betul. Sudah lama sekali didengar, mungkin juga Bapak dan Ibu juga menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Jadi program KB ini mengalami banyak transformasi. Iya, seperti Ya. apa itu, Dok? Kalau yang di beberapa mungkin puluh tahun yang lalu ini lebih mengutamakan pada supaya orang itu yang penting ikut, ya, ikut KB. Sekarang sudah tidak begitu. Oke, gaungnya memang lebih gencar dulu, benar nggak sih? Atau sebenarnya caranya aja, metodenya yang sekarang yang berbeda, dokter? Ya, yang berbeda metodenya. Oke, kalau baik. gaungnya sama, Sama. ya, segmen sasarannya yang mungkin berbeda. Oke. Kalau yang masa lalu lebih banyak pada pasangan usia subur, nah yang sekarang ini kita lebih mendekatkan pada anak muda, ya, mereka yang masih remaja untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Nah, terkait dengan KB pasca persalinan, tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting karena banyak memang kehamilan yang terlalu dekat sehingga itu berbahaya bagi kesehatan ibunya. Oke, baik. Ya. Ngobrol soal KB pasca persalinan, saya akan geser dulu, dokter, ke Dokter Pandu. Seperti apa, Dok? Mungkin bisa diberikan penjelasan KB pasca persalinan. Saya tadi pun juga sempat mikir, apa bedanya dengan KB yang mungkin sering kita dengar secara umum, dokter? Ya, baik. Bali KB secara umum adalah singkatan dari keluarga berencana. Sebenarnya tidak hanya meliputi kontrasepsi ya. Jadi termasuk tadi yang disampaikan oleh Dr. Sofyan itu merencanakan kehamilan, persalinan dan keluarga. Tapi yang kita fokus di sini adalah kontrasepsi. Jadi kontrasepsi itu adalah upaya untuk mencegah atau menjarangkan atau menjarakkan kehamilan. Nah, perbedaannya antara KB dengan KB pasca persalinan adalah timingnya atau waktu diberikan layanan kontrasepsinya itu. Jadi yang disebut dengan KBPP, KB pasca persalinan adalah pelayanan kontrasepsi yang diberikan selama masa setelah bersalin atau setelah melahirkan sampai dengan 42 hari. Jadi selama masa nifasnya itu. Jadi pelayanan kontrasepsi yang diberikan sampai dengan 42 hari sampai dengan 42 hari itu adalah KBPP, KB pasca persalinan. Baik, Dok, apakah itu dinilai sebagai waktu atau timing yang paling efektif, Dok, sampai disebutkan di masa tertentu itu tadi, Dokter Pandu? Betul, untuk dibilang dikatakan paling efektif secara untuk efek atau khasiatnya kontrasepsi sebenarnya tidak. Tapi
KBPP ini diutamakan untuk menjaring ya atau meningkatkan partisipasi sehingga pada saat seorang ibu ini setelah melahirkan sudah ter-KB gitu, sudah terkontrasepsi sehingga tujuan kontrasepsi itu bisa tercapai begitu untuk soalnya takutnya kan habis melahirkan lupa KB keburu hamil lagi begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang melatar belakangnya? Apakah banyak Dokter Pandu kasus-kasus yang sampai akhirnya yaitu tadi setelah melahirkan belum berapa lama sudah dianugerahi kembali begitu ya buah hati? Apakah kasus yang demikian banyak terjadi di Jawa Timur angkanya? Betul. Jadi saya kutip data yang secara nasional dulu bahwa angka kehamilan yang tidak diinginkan atau unwanted pregnancies itu sekitar 15-17%. Jadi masih cukup banyak. Jadi hamil tapi sebenarnya tidak direncanakan, tidak diinginkan begitu. Baik. Ya, jadi sedangkan KBPP sendiri itu juga cakupannya masih rendah, masih sekitar 16%, 16-17% dari targetnya 70%. Jadi seharusnya setiap wanita yang habis melahirkan atau pasangan yang habis punya anak itu harusnya 70% lah minimal sudah ter-KBPP begitu. Berarti itu lebih karena apa? Sosialisasi yang kurang, kesadaran masyarakat atau apa Dokter Pandu? Keduanya rasanya. Nah, untuk itu kita baik. semua di sini. Nanti kita akan kembali bahas yang lebih teknis kembali. Saya kembali ke Dokter Sofyan. Dok, tadi dokter di awal sempat menyebutkan masih sama gaungnya tetap benar-benar ini tetap begitu ya disampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia atau bahkan lebih fokusnya di Jawa Timur. Satu yang ingin saya tahu Dok, dari tahun ke tahun angka capaian keluarga berencana cukup bagus kan di Jawa Timur, Dokter? Ya, angka capaiannya sudah sangat bagus bahwa kita di tahun 2023 dari target penggunaan kontrasepsi modern 68%, kita mencapai 73%. Jadi KB itu ada secara umum ya, ada dua kelompok, yang KB yang cara tradisional sama yang modern. Kalau yang tradisional itu contohnya menggunakan sistem kalender. Kalau yang modern itu minimal ada alat yang dipakai, misalnya kondom atau mungkin yang paling sederhana pil. Nah, dengan capaian yang sudah sangat tinggi, sebetulnya Jawa Timur sekarang tinggal melakukan maintenance ya, supaya mereka yang sudah ber-KB ini jangan sampai drop out. Juga jangan sampai yang sudah melahirkan tadi seperti dikatakan Dokter Pandu, ini pulang tidak ber-KB. Gitu. Dok, mungkin sudah bukan saatnya sekarang kita mempertanyakan seaman apa begitu ya, karena saya yakin sekali informasi dari beragam pihak begitu ya, dari beragam sumber itu sudah sangat mudah kita dapatkan. Tapi nggak ada salahnya juga Dokter Sofyan kita kembali sampaikan kepada seluruh pemirsa kalau sebenarnya lebih banyak kok keuntungan ketika kita menggunakan alat kontrasepsi tadi begitu ya, baik yang tradisional atau lebih disarankan adalah yang modern begitu kan sebenarnya Dokter. Monggo. Bagaimana? Ya, jadi mungkin ketakutan pada penggunaan kontrasepsi itu masih ada sampai sekarang. Bahkan salah satu hal yang membuat orang yang sebetulnya ingin ikut KB namun menjadi tidak ingin karena takut efek samping, biasanya seperti itu. Nah, saya sangat menyarankan mungkin bagi Bapak dan Ibu ya, pasangan usia subur terutama, bila ingin menggunakan salah satu alat kontrasepsi, berkonsultasilah ya pada dokter yang menjadi kepercayaan Bapak dan Ibu atau mungkin tenaga kesehatan yang lain supaya mendapatkan informasi yang akurat ya. Karena apalagi di zaman sekarang itu informasi itu macam-macam. Betul. Ya, jadi ada yang benar, ada yang salah. Maka kita harus pintar-pintar memilah ya, sumbernya harus tepat begitu ya. Iya. Begitu. Baik. Dokter Pandu, saya geser kembali ke Anda. Bicara soal efek samping, sebenarnya tetap adakah Dok efek samping pada saat kita menggunakan alat kontrasepsi itu, Dok? Ya, baik. Jadi kontrasepsi sama seperti kita kalau minum obat gitu ya Mbak Elias. Selalu ada efek samping yang diantisipasi. Artinya itu efek samping yang memang sudah diantisipasi seperti misalnya perubahan siklus menstruasi, kemudian misalnya kalau hormon tuh misalnya ada yang takut menjadi gemuk. Itu yang mau saya tanyakan, Dok. Kadang-kadang itu takut jadi gemuk, takut jerawat. Sebenarnya kalau secara saintifik itu tidak signifikan sebetulnya Mbak Eli ya, kalau misalnya KB hormon itu membuat gemuk, karena angkanya cuma mengatakan kenaikan berat badan kurang lebih 1 kilo dalam 1 tahun, itu kan tidak signifikan. Berarti penjelasan ilmiahnya kayak apa Dok ketika ibu-ibu begitu ya, yang mereka itu benar-benar mengeluhkan nih ketika sudah melakukan atau memilih salah satu alat kontrasepsi, apalagi itu yang hormonal begitu ya, jadi lebih gemuk, gampang berjerawat, ada flek di wajah, itu seperti apa penjelasannya agar kita nggak takut nih, justru ada efek positifnya yang harusnya kita dapatkan, Dokter Pandu? Betul, jadi untuk mendapatkan KB yang ideal sesuai dengan kriteria masing-masing, karena
Setiap wanita atau setiap pasangan itu kebutuhan KB-nya berbeda-beda. Tadi pentingnya berkonsultasi dengan dokter atau bidan yang sudah dipercaya, apakah cocoknya pakai hormon atau tidak. Nah, kemudian mengenai tadi gemuk itu sebetulnya itu tidak, ya itu tadi tidak signifikan sebetulnya, itu lebih ke arah mungkin sugesti ya, sugesti sebenarnya tidak signifikan. Tapi kalau misalnya ada efek samping atau ada komplikasi itu nggak ada masalah, karena pilihan metode KB itu begitu banyak sehingga kalau misalnya dalam 3 bulan atau 6 bulan pemakaian ada efek samping yang terutama serius, itu bisa kita berkonsultasi ulang untuk pemilihan metode KB yang lain. Tapi justru kalau sisi positifnya apa dokter? Ketika kita sudah menentukan salah satu begitu ya, memilih menggunakan alat kontrasepsi itu sendiri, dokter Pandu. Baik, jadi seharusnya setelah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, entah itu dokter atau bidan atau dokter kandungan, tenaga kesehatan, dokter atau bidan itu akan memilihkan kontrasepsi yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan klien tersebut. Misalnya klien itu ada darah tinggi, penyakit darah tinggi, ada kencing manis, ada riwayat minum obat-obatan tertentu, ada riwayat infeksi, misalnya kemudian ada riwayat, misalnya dia ada penyakit hati. Semua itu ada kriterianya sendiri, sehingga seharusnya metode KB yang dipilih itu adalah metode KB yang terbaik untuk klien tersebut. Oke, Begitu. Jadi setiap orang itu Kebutuhannya beda-beda pasti. berbeda. Beda-beda, sehingga Baik. pentingnya Nanti kita akan berkonsultasi. coba lanjut, termasuk nanti di segmen berikutnya kita akan menggali lebih detail lagi, karena tema kita di hari ini adalah KB pasca persalinan yang bisa menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Seperti apakah kondisi real yang ada di Jawa Timur, termasuk juga langkah-langkah seperti apakah yang sudah dilakukan. Nanti akan kembali begitu ya, diberikan penjelasan oleh tamu-tamu kita di hari ini, tapi kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Andai datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan pun. Acara ini dipersembahkan oleh